Selamat datang di surga bawah laut Sulawesi Utara. Ikut gue selama 2 hari ke depan liburan di Bunaken. Terkenal dengan wisata bawah lautnya yang kelas dunia. Melihat berbagai macam satwa liar bawah laut dan mencari satu yang paling susah didapatkan. Hanya bisa ditemukan di Bunaken. Seekor pygmy seahorse pontoh. Gue juga bakal sekalian review pengalaman gue menginap di Bastianos Dive Resort dan servis mereka secara keseluruhan. Nah, petualangan kali ini tentu saja dimulai di Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Dari sini kalian itu harus naik kapal sekitar 30-45 menit. Ada beberapa pelabuhan, tapi kami naik di pelabuhan yang namanya Marina. Sesampainya di kawasan Taman Nasional Bunaken, tentu saja pengunjung harus bayar tiket masuk untuk kawasan konservasi. Hal ini SOP ya, di semua taman nasional. Karena penginapan kita agak jauh, jadi setelah bayar tiket masuk dan foto-foto, kita harus naik kapal lagi menuju penginapan. Gak lama kemudian, sampailah kita di Bastianos Dive Resort. Disambut dengan welcome drink, kita pun mendapatkan briefing yang cukup lengkap oleh staff di sini. Jadi, seperti namanya, dive resort itu biasanya khusus untuk orang-orang yang mau diving. Sehingga kalau kalian nggak berencana untuk diving, sebenarnya agak rugi. Tapi tenang aja sih, kalau kalian nggak pernah diving, di sini juga ada course untuk sertifikasi. Jadi pas banget untuk kalian yang mau belajar. Setelah penjelasannya, kita pun menuju kamar masing-masing. Gue satu kamar sama kakak gue dan orang tua gue di sebelah. Jadi selamat datang di tempat penginapan gue selama 2 malam ke depan. Namanya Bastianos. Jadi gue sekamar sama kakak gue, tapi dia lagi keluar. Gue mau nunjukin kamarnya sedikit. Jadi mulai dari entrance-nya, nanti gue keluar, tapi itu udah langsung kelihatan laut di sana. Nah, masuk dari sini, ini kasur gue, kasur kakak gue. Standar sih, ada AC, kemudian ada air yang bisa di refill, kemudian ada lemari. Habis itu kesini ada kamar mandi. Standar banget sih. Oke sih, karena di sini main eventnya adalah divingnya, sehingga itu yang akan gue banyak lakukan beberapa hari ke depan. Habis ini tuh gue rencananya chill aja, kemudian mau ngatur jadwal apakah bisa diving, karena gue total kan 3 hari 2 malam di sini. Kalau bisa sih gue mau diving setiap hari, tapi kalau nggak bisa mengikuti jadwal mereka, semoga bisa minimal 2 kali. Jadi kita lihat gimana. Cuma inilah Bastianos. Gue mau ke restoran. Nah, di atas reception itu ada tempat lounge area bersama-sama. Bisa duduk-duduk, ada TV, free coffee, dan tea. Enak untuk nunggu-nunggu. Keesokan harinya gue berangkat. Sayangnya cuaca agak gerimis, tapi harusnya nggak masalah asalkan arus di bawah lautnya aman. Gue ketemu dive guide gue namanya Bang Angga, yang kemudian briefing 3 dive kita untuk hari ini. Ke Lekuan 3. Lekuan. Di map nomor 5 ya. Oke. Baru kedua kita ke Lekuan 1. Lekuan 1 itu di sini ya? Juga dengan Turtle City. Oh, ini yang namanya Turtle City. Iya, karena ini kayak kota buat turtle, jadi paling banyak penyu di sini. Alung Benua. Sini berarti. Iya, saya akan coba kasih kalau memang tidak ada diver yang dalam sore, hanya kita berdua, kita akan pergi ke Alung Benua. Di sini ada spesial. Oh gitu. Iya, apa yang spesial? Ada spesialnya. Oh. Tahu yang kuda laut, yang kecil, pantai pygmy pantai isior. Besarnya kelingking 2 atau 3 mil, enggak segini. Oh, sekecil itu? Iya. Oke. Setelahnya, kita pun berangkat. Ikut bersama gue adalah kakak dan ibu gue. Jadi di Bastianos, kalian bisa ikut trip diving kalau cuma mau snorkeling aja. Jadi sementara tamu diving masih di bawah, tamu snorkeling bisa bebas berenang-renang di terumbu karang yang dekat permukaan. Menurut gue itu sistem yang bagus untuk families. Nggak jauh dari penginapan, kita pun sampai di dive site pertama, yaitu Lekuan 3. Sorry ya kalau footage-nya terlalu biru dan mungkin kadang warnanya nggak bagus. Ini gue salah nge-setting kamera gue, jadi white balance-nya hancur. Nah, yang pertama banget gue sadari adalah trigger fish-nya yang banyak banget. Beda dengan Titan triggerfish yang nyerang diver, ini trigger kecil-kecil warna biru. Bener-bener ada di mana-mana. Oke, baru aja jalan sedikit gue udah nemu seekor penyu.
Bagi yang nggak tahu, Bunaken itu dijuluki sebagai Turtle City dan memang banyak banget penyunya. Jadi mulai dari sekarang kita hitung ya, selama 3 dive gue ngeliat ada berapa penyu. Nah, penyu yang ini itu lagi tidur. Gede banget gak sih? Kata Bang Angga, di waktu-waktu tertentu penyu bakal banyak ke daerah sini untuk tidur. Salah satunya adalah sekitar jam 9 pagi, seperti waktu gua dive saat ini. Namun memang semua bergantung kepada kondisi cuaca dan pasang surut. Salah satu plus besar dari pengalaman gua sama Bastianos adalah dive guide yang terpisah. Jadi di kapal gua itu ada turis dari Cina, bertiga, dan guide-nya sendiri. Pengalaman gue beberapa kali diving di tempat lain, kalau kayak begitu, gue itu dimasukin ke rombongan mereka. Supaya pihak dari dive centernya nggak rugi, harus nyari guide lagi, yang cuma nemenin 1 orang doang. Tapi untungnya di sini, gue dapet guide gue sendiri. Dengan gitu, gue bisa one on one, dan gak harus ngikutin pace dari kelompok lain. Gue yakin sebenarnya mereka juga males kalau tiba-tiba gue ikut-ikut. Nah, ini lucu banget, namanya orangutan crab. Kecil banget, kira-kira sebesar kuku jari kelingking. Sayangnya karena gue nggak bisa ngerekam makro dengan baik, kira-kira bentuknya beginilah. Ini juga keren banget. Dari tadi selama kita diving ternyata ada seekor black tip shark yang mengikuti dari bawah. Gesit banget, dan mereka lumayan pemalu di sekitar manusia, makanya jauh-jauh. Mereka juga gampang banget takut, jadi kalau kita gerak tiba-tiba atau berisik, bakalan makin menjauh. Dan setelah itu selesai deh dive pertama kita. Di atas kapal kita bisa bikin teh dan snacking. Tapi nggak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke dive kedua. Dive kedua gue nama site-nya Lekuan 1. Baru aja turun dan gue udah langsung disambut oleh seekor penyu. Ini lucu banget. Pertama kali yang ngeliat penyu garuk-garuk. Mirip seperti seekor kura-kura, tempurung dari seekor penyu juga bisa merasakan sentuhan. Sehingga mereka biasanya mencari batu atau karang yang bisa dipakai untuk alat garuk. Ini juga lucu. Penyu yang tidur di atas sejenis fan coral. Kelihatan jadi kayak penyu yang nyangkut di pohon. Di Lekuan 1 inilah gue baru percaya dan mengerti kenapa Bunaken dijuluki sebagai Turtle City. Gue gak pernah diving dan melihat penyu sebanyak ini. Dan lucunya tuh mereka kayak bodo amat gitu sama manusia. Berenang lewat kita dan bahkan hampir tabrakan berapa kali.
Setelah dive kedua, kita balik dulu ke Bastianos untuk makan siang dan istirahat. Jam 3 sore, dive site terakhir gue yaitu Alung Banua. Di sini gue mencoba mencari salah satu spesies paling unik di Bunaken, yakni Pygmy Seahorse Pontoh. Nah, di dive ketiga ini gue cuma berdua sama Bang Angga. Di sini gue benar-benar kagum dengan kemampuannya untuk mencari binatang-binatang kecil. Hanya berbekal senter dan mata yang jeli, Bang Angga bisa menemukan binatang yang kecil-kecil banget. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya bintang acara dari dive kali ini menampakkan dirinya. Di antara bebatuan, gue juga nggak tahu gimana cara Bang Angga menemuin ini. Ada seekor Pygmy Seahorse Pontoh. Sekali lagi maaf banget ya, kamera gue nggak cocok untuk makro, tapi intinya kelihatan kan bentuknya. Katanya orang yang pertama kali menemukannya bernama Pontoh, orang asli Bunaken, makanya dinamakan Pygmy Seahorse Pontoh. Entah gimana Bang Pontoh itu menemukan sesuatu sekecil ini, tapi gue senang banget bisa silaturahmi dengan salah satu hewan endemik yang paling unik di sini. Jadi itulah pengalaman gue selama menginap dan diving di Bunaken. Tertarikkah kalian untuk mencoba hal yang sama? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di jalan-jalan gue yang selanjutnya.